Anak laki-laki itu sayangnya terluka dan tiba-tiba membuka mata sang dewa. Dia bisa melihat melalui topeng tahi lalat di wajah dokter. Kamu bisa melepas topengmu. Boleh aku melihat-lihat? Oke. Dia bahkan bisa melihat cacing di dalam apel. Tetapi kekuatan mata dewa tidak hanya itu. Sore harinya, teman Trangdu datang mencarinya. Dia membual tentang memiliki pusaka keluarga. Sebagai pelanggan berusia di atas 80 tahun. Serahkan padaku. Katakan itu pusaka. Harganya setidaknya beberapa ribu. Beberapa puluh ribu. Trangdu mengambilnya dan mengamatinya sebentar. Tiba-tiba, matanya memancarkan cahaya aneh. Kemudian semua proses pembuatan item ini muncul. Trangdu terkejut dengan pemandangan ini. Dia segera memberitahu Hoang Pufan bahwa ini palsu. Tapi Hoang Pufan tidak percaya. Trangdu juga bukan ahlinya. Dia juga mengatakan bahwa dia pasti akan menjual dengan harga tinggi. Keesokan harinya, keduanya pergi ke pasar barang antik. Melalui pemeriksaan, itu memang palsu. Namun Hoang Pufan juga mengecam pemiliknya karena tidak mengetahui cara melihat barang tersebut. Pada saat ini, mata Dewa Trangdu tiba-tiba bergerak. Dia menemukan bahwa labu berisi jangkrik di tangan pemiliknya memiliki simbol mistis. Jadi dia bertanya, "Bos, apakah ini milikmu untuk dijual?" Bos melihat Trangdu bingung, jadi dia bersiap untuk menipunya. "Kriket ini adalah satu-satunya peliharaanku. Jika kamu tulus, biarkan aku memberimu 2000 yuan. Ketika Hoang Pufan mendengarnya, dia segera menarik pergi Trangdu. Tentu saja, bos tidak bisa diabaikan. 600 yuan. 5 yuan. 5 buruk. Apakah itu tidak apa-apa? Saat keduanya masih berjuang, Trangdu membayar. Tapi begitu dia mengambilnya, seorang gadis datang. Gadis itu juga memperhatikan labu ini. Kemudian mereka pergi ke toko untuk bernegosiasi. Hua Chandong menawarkan diri untuk membelinya kembali dengan harga 2 kali lipat. Hoang Pufan melihat itu, jadi dia mengutip harganya, bukan Trangdu. 5.000. Adik laki-laki. Apakah kamu singa? Apakah kamu bermimpi? Kamu menawar sangat tinggi. Siapa yang bisa menerima? Pada titik ini, pemilik toko tidak tahan lagi. Tapi tak disangka, karena Hua Chandong ingin menyenangkan Qin Huyan Bang, dia setuju tanpa ragu. Hoang Pufan tertawa dan tidak bisa menutup mulutnya. Sambil mempersiapkan transaksi, Trangdu langsung menolak. Di dalam hatinya, dia berpikir bahwa labu ini memiliki lebih dari sekedar harga ini. Wajah Hua Chandong menjadi hitam. Saat ini, Paman Duk mendengar kabar itu, jadi dia datang. Setelah diperiksa, labu ini setidaknya harus 10.000. Begitu dia mengatakan itu, Hua Chandong tertawa terbahak-bahak. Labu kain hitam ini harganya 10.000. Ini bukan hitam. Ini merah. Maaf, aku buta warna pasti. Atau kamu tidak bisa membedakan antara hitam dan merah? Dak tersenyum. Dengan persetujuan Trangdu, dia menggunakan alat untuk menyeka cat luar labu. Pemilik uang melihat ini dan segera berteriak. Bukankah ini San Haliu? Semua orang bingung, tidak tahu apa itu Tam Halu. Duk dengan cepat menjelaskan. Lotus dibuat paling awal. Ini Tam Halu. Apa yang dimainkan para pangeran dan pangeran? Dipanggil Kuan Motu. Tapi labu Tam Halu ini berbeda dengan Kuan Motu. Tubuh labu sangat ringan. Halus dan mengkilap. Jangkrik di sana akan sangat nyaman. Resonansi juga bagus. Jadi suaranya sangat jernih. Poin ini sangat penting. Itu dia. Ketika pemilik labu tua mendengarnya, dia hanya bisa menghela nafas. Saat ini, Hua Chandong menawar, 30.000 saya beli. Hal-hal yang disukai Bang. Apapun aku akan membelikanmu. Hoang Pufan terkejut dan terdiam. Namun tak disangka, seseorang malah menawarkan harga yang lebih tinggi. Labu yang dibeli oleh orang ini berkat mata ajaibnya sangat berharga. Saya bayar 60.000. Kakak beradik. Labu ini, saya membayar 60.000 untuk membelinya kembali. Anda menghasilkan 1000 kali lebih banyak. Tidak apa-apa. 80.000. 80.000. 80.000. Oke. Akhirnya, labu yang berhasil dibeli dan dijual Trangdu seharga 80.000 yuan.
Melihat uang sebanyak itu, Trang Du dan Hoang Pufan tak bisa menahan tawa. Hanya dalam satu malam, dia menjadi jutawan. Tapi baginya, ini baru permulaan. Keesokan harinya, Trang Du dan Hoang Pufan pergi ke pasar lagi. Tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang baik. Pemilik melihat mereka dan ingin segera mengusir mereka. Ketika keduanya melihat ini, mereka tidak bisa menahan amarah. Mereka hendak pergi ketika tiba-tiba seorang pelanggan asing datang. Bos melihat bahwa ini pasti seseorang yang punya uang. Dia mengeluarkan sesuatu yang dikatakan sebagai tembikar terbaik di Beijing. Trang Du tidak bisa tidak tertarik. Dia melihatnya dengan mata ajaibnya, dan tiba-tiba semua proses pembuatan muncul di depan matanya. Ini jelas palsu. Awalnya, dia tidak bersimpati pada bos di sini, jadi dia telanjang bersamanya. Tidak ada yang nyata di sini. Itu semua palsu. Saya berani mengatakan itu bukan keramik biru dan putih. Hanya palsu. Terima kasih. Pria asing itu mendengarnya dan segera pergi. Ini membuat bos benar-benar tercengang. Dia dengan marah menyalahkan Trang Du. Hoang Pufan melihat situasinya tidak baik, jadi dia buru-buru menariknya pergi. Bagaimana mungkin bos membiarkan mereka pergi seperti itu? Dia mengejar. Anak-anak, kalian punya masalah hari ini, kau tahu itu. Cepat beri aku 1000. Vas porselen milikku itu akan menjadi milikmu. Trang Du sangat marah. Hoang Pufan masih bertarung dengannya. Situasi semakin mencekam. Zhuang Rui secara tidak sengaja melihat polisi wanita Miao Pipi. Dia segera menarik gadis itu untuk menghadapinya. Miao Pipi bingung. Gadis itu masih mengejar pria yang mencurigakan. Hanya dengan enggan membantu Trang karena meringankan pengepungan. Bos marah tetapi harus menanggungnya. Semuanya telah diselesaikan. Dua orang bersiap untuk berterima kasih. Kemudian, karena dia kehilangan targetnya, dia langsung menyalahkan Zhuang Rui. Dan Miao Pipi curiga bahwa Trang Du adalah orang dalam dari para pencuri itu. Sekarang saat gadis itu mengejar targetnya, Trang Du berhenti. Ini membuat gadis itu semakin curiga. Tapi saat ini tidak ada bukti, jadi saya hanya bisa menambahkan WeChat Trang Du. Trang Du enggan, jadi dia hanya perlu berkoordinasi dengan gadis itu. Kemudian mereka berdua mulai berbelanja lagi. Trang Du duduk di depan sebuah kios. Saat ini, mata dewa menunjukkan kekuatan lagi. Dia langsung bertanya kepada bos, apakah dis ini dijual? Yang ini? Bukan. Ini? Teman, kamu benar-benar punya mata. Ini adalah harta karun. Itu toko saya. Tempat pembakaran tembikar rakyat terbesar. Ini dari dinasti Song. Tempat pembakaran tembikar rakyat terbesar. Cakram Cao Dao. Trang Du mengambilnya dan menyentuhnya. Menurut pengalamannya, bos tidak berbohong. Tapi dia minta 80.000. Ketika Hoang Pufan melihat ini, dia ingin mundur. Tetapi Trang Du duduk untuk membayar harganya dengan bos. Miao Pipi Fan. Apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Kamu membayar lebih sedikit. 59. Nomor keberuntungan. Saya berusia 59 tahun ini. Hoang Pufan buru-buru menarik Trang Du untuk menanyakan apakah itu bisa dipercaya. Saya online untuk melihat. Rakyat. Biasanya dijual dengan harga tertentu. Dari 70.000 menjadi 4 juta. Jika ini benar, maka itu kata yang besar. Ketika Hoang Pufan mendengar ini, dia langsung setuju. Pemiliknya tersenyum dan menyerahkan mangkuk itu kepadanya. Mereka berdua pergi ke tempat yang ingin diperiksa Duk-Tuk. Tak disangka, saat Paman Duk menyentuhnya, dia bilang itu palsu. Ini dari dinasti Song tetapi dikelilingi oleh bagian dari dinasti lain. Setelah mendengar ini, Trang Du tahu bahwa dia telah ditipu. Dia juga tidak terlalu sedih, mengambil ini sebagai pelajaran. Kembali ke rumah, Trang Du mulai rajin belajar. Dia tahu dia tidak bisa hanya mengandalkan matanya. Harus dibarengi dengan ilmu yang terpelajar. Beberapa hari kemudian, Duk menelepon untuk mengundangnya berpartisipasi dalam pelelangan. Sesampainya di sana, Trang Du tanpa sengaja menemukan harta karun yang berharga. Mata orang ini tiba-tiba terluka dan berubah menjadi mata dewa. Ketika dia mengikuti pelelangan, dia menemukan harta karun. Gambar lidoan oleh Duong Baho. Pelukis dinasti Ming terkenal. Mulai harga 1.000-an $2. Gambar ini, meskipun bukan autobiografi sebenarnya dari Tang Dan, tapi itu juga tiruan dari dinasti Qing. Lukisan yang tidak buruk. Layak untuk dikoleksi semua orang. Begitu orang mendengar bahwa itu palsu, mereka tidak lagi tertarik. Segera desak bos untuk memunculkan item berikutnya.
Trang Du mengambil kesempatan untuk berbicara dengan cepat. Saya ingin membeli lukisan ini. Apakah kamu menyukainya? Harus. Tetapi, 1.002 terlalu mahal. Apakah 9.000 baik-baik saja? Bos ini, jika Anda ingin bersenang-senang. Dari pintu belok kanan. Ada beberapa warung di pinggir jalan. Mungkin untukmu. Gambar ini, 1.002. Benar harga ini? Bos melihat Trang Du tidak punya uang dan mengejeknya. Pada saat ini, seorang saudara yang antusias memberikan kompensasi kepada Trang Du sebesar 3.000 yuan. Tapi tindakan ini menyelamatkannya 10 juta. Setelah itu, Bos Ma tidak hanya tidak membayar Trang Du, tapi juga memberinya banyak pengetahuan kuno. Ini mau tidak mau membuat Trang Du merasa hangat. Karena untuk berterima kasih padanya, Trang karena Bos baru Ma ke Paman Duk. Sesampainya di sana, dia memberikan lukisan ini kepada Paman Duk untuk dilihat. Melalui pemeriksaan Paman Duk, ini benar-benar palsu. Tapi saat ini, Trang Du menunjukkan tempat yang aneh. Paman Duk melihat lebih dekat, wajahnya tidak bisa tidak menjadi serius. Dia buru-buru membawa lukisan itu ke kamar untuk diperiksa. Tak disangka, saat dia keluar, satu gambar berubah menjadi dua. Ini membuat dua lainnya bingung. Paman langsung menjelaskan alasannya. Ternyata ini adalah gambar di dalam gambar. Bagian luarnya palsu, tapi di dalamnya ada tanda tangan Duong dan Duong Baho. Saat ini, Tuan Ma sangat terkejut. Dia memandang Trang Du dengan mata yang tidak bisa dipercaya. Kenapa dia bisa menyadarinya? Trang Du tersenyum dan menjawab. Karena buku yang kuberikan padamu, ada catatannya. Di masa perang, seseorang menggunakan cara ini untuk menutupi mata mereka. Untuk melindungi beberapa lukisan berharga, letakkan gambar palsu di atas, letakkan gambar asli di bawah. Jadi aku membelinya. Aku ingin menemukanmu untuk mengkonfirmasi tebakanku. Mendengar jawaban tersebut, Duk sangat senang. Saat ini, Hoang Pufan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Langsung tanya Duk berapa harga lukisan ini. Ini sulit dikatakan. Berapa banyak lelang? Belum melihat karya Tang Baho juga. Setidaknya puluhan juta yuan atau lebih. Mendengar harga tersebut, Trang Du pun kaget. Hoang Pufan sama senangnya dengan memenangkan jackpot. Saat keduanya tenggelam dalam kegembiraan, pemilik Ma langsung menawar. Lukisan ini 15 juta, saya membelinya. Duk mengatakan harganya sangat masuk akal. Tapi Trang Du menggelengkan kepalanya lagi. Karena untuk membalas budi tadi, dia berniat menjualnya seharga 5 juta. Bos Ma awalnya ingin menolak. Tapi melihat mata Trang Du yang tulus, dia tidak ragu lagi. Jadi aku menerima bagian dari cinta ini. Nanti saja jika kau membutuhkannya. Terima kasih kepada Tuan Ma. Telepon saja aku dan aku akan datang. Trang Du kembali menjadi jutawan. Kembali ke rumah, keduanya berencana untuk memulai bisnis. Tiba-tiba, Trang Du menerima undangan pernikahan dari teman universitasnya. Oleh karena itu, Trang Du memberikan kartu bank kepada Hoang Pufan untuk diproses. Dan saya pergi ke Camtuk untuk mengadakan pernikahan. Sesampainya di sana, Trang Du berbincang dengan temannya. Saat ini, tim arkeolog ada di dekatnya. Ketika Trang Du mendengarnya, dia tertarik lagi. Begitu dia keluar dari mobil, dia bergegas ke sana. Tanpa diduga, tim arkeologi berhenti. Trang Du melihat bahwa pemimpinnya adalah guru universitasnya. Dia dengan cepat memperkenalkan dirinya. Saya seorang mahasiswa jurusan sejarah Kindai. Nama saya Trang karena aku sangat menyukaimu. Juga lihat banyak tesisnya. Masih mempelajari pelajaranmu. Profesor Man melihat bahwa dia adalah muridnya, jadi dia juga menjadi lebih dekat. Setuju untuk membiarkan dia pergi ke survei. Trang Du tahu bahwa tempat ini awalnya adalah makam seorang jenderal. Tapi sudah berhari-hari dan masih belum bisa menemukan lokasi tepatnya. Trang Du berpikir kali ini mata ajaibnya bisa bekerja. Tapi sayangnya kali ini dia akan berada dalam bahaya besar.